Jurnalis Anggia Vincent Christian Panjaitan SCMM, dosen di Prodi Manajemen. Pada hari ini akan memberikan sosialisasi mengenai teknik penulisan artikel ilmiah jurnal bagi mahasiswa sebagai penunjang untuk tugas akhir atau skripsinya. Baik, jadi menulis itu adalah tugas utama, bukan hanya dosen, tapi termasuk guru, peneliti, dan juga mahasiswa. Tentunya saya yang sudah S3 ini dulunya adalah merupakan juga dalam mahasiswa S1 hingga menjadi S3 saat ini. Dan mereka itu juga terlibat dalam penelitian dan karya ilmiah. Keahlian dosen dan peneliti ini dapat diukur salah satunya dalam melalui kualitas dan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan. Semakin banyak, apakah semakin bagus tergantung dari keahlian dosennya itu sendiri atau peneliti itu sendiri. Dan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 hingga S3. Tentunya dengan tingkat kesulitan yang berbeda, mungkin untuk yang S1 sekedar masuk pada sebuah jurnal begitu, entah itu terakreditasi pada Sinta, range-nya mungkin yang dari 6543 gitu. Untuk yang S2 juga mungkin ditambahkan untuk yang jurnal berbahasa Inggris. Namun untuk yang S3 biasanya adalah saatnya masuk pada jurnal yang terindeks pada Scopus atau WOS. Oke. Nah, tujuannya sendiri itu apa sih untuk penulisan karya tulis ilmiah, terutamanya jurnal ini? Ya, yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi antara orang-orang yang saat ini ada dan juga untuk generasi mendatang. Jadi hasil penelitian itu yang dulu seperti apa, dan juga untuk menyebarluaskan pengetahuan. Ada terjadi pertukaran informasi atau agar pertukaran informasi itu berjalan dengan lancar. Dengan memahami bahwa tidak ada kesalahpahaman antara penulis dan pembaca, jadi ada filosofi dan metodologi penulisan artikel ilmiah yang perlu diikuti. Artikel ilmiah sendiri itu yang pertama ada original artikel, mini review, review, dan communication, notes atau komen. Nah, untuk yang dibahas kali ini adalah original article. Ini adalah tulisan ilmiah. Berikutnya, laporan penelitian juga termasuk dari tulisan ilmiah. Artikel ilmiah pun merupakan tulisan dari ilmiah. Buku itu pun juga merupakan bagian dari tulisan ilmiah. Begitu pula juga dengan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Lalu, kita masuk pada unsur-unsur dalam tulisan artikel ilmiah pada jurnal. Yang pertama, ada kepala atau heading. Nah, isinya ada judul artikel, nama penulis atau autor, atau nama-nama para penulis. Yang tentunya yang pertama itu adalah penulis utama yang merupakan first author. Berikutnya adalah penulis penyerta atau co-author. Dan juga corresponding author ini bisa penulis utama atau penulis penyerta. Corresponding author ini atau corresponding penulis ini biasanya yang sering berinteraksi dengan pemilik jurnal. Lalu afiliasi dari autor, isi abstrak, dan juga keywords yang digunakan. Berikutnya kita masuk pada body atau badan dari artikel ilmiah jurnal. Ada pendahuluan atau introduction, metode penelitian yang digunakan, material dan metode, hasil dan pembahasan atau result and discussion, simpulan dan saran atau singkatnya adalah konklusi atau conclusion. Dan yang terakhir, bagian kakinya itu adalah ucapan terima kasih atau acknowledgement. Ada mungkin beberapa menggunakan, ada juga yang tidak, dan juga daftar pustaka atau reference. Kita sekarang masuk kepada judul artikel. Judul itu hendaknya memberikan sesuatu hal yang informatif bagi pembacanya. Ringkas, umumnya itu paling panjang adalah 12 suku kata. Nah, tidak mudah memang menentukan sebuah judul, tapi judul tersebut harus dapat mengungkapkan ide besar yang ada di dalam artikel. Lalu judul juga mengandung kata-kata kunci atau keywords dari sebuah masalah yang kita teliti atau objek yang sudah dibahas dalam artikel. Sebisa mungkin hindari kata penghubung dan penyebutan objek seperti tempat atau bahan penelitian terperinci. Maksudnya seperti ini, pada desa X di kota A, misalkan Sulawesi Tenggara, dari terlalu panjang. Jadi sebutkan aja misalkan di Sulawesi Tenggara atau di Indonesia. Hindari penggunaan singkatan, rumus, dan juga rujukan. Nama
dan afiliasi dari author atau penulis. Nah, untuk pengisian namanya, nama penulis itu umumnya ditulis tanpa menggunakan gelar akademik atau gelar lainnya, misalkan Haji siapa begitu ya, atau Dokter Haji siapa, Prof. Dokter Haji siapa, itu tidak usah. Jadi nama penulisnya langsung. Jika lebih dari satu orang dan berasal dari beda afiliasi atau beda kelembagaan, maka semua nama disertakan dengan memberikan superscript. Superscript itu yang biasanya agak naik ke atas itu angkanya. Pada angka mulai dari yang pertama di akhir nama penulis secara berurutan. Jadi misalkan X ini yang pertama, Y itu yang kedua. Nah, satu dan duanya ini itu yang digunakan superscript. Lalu para penulis adalah orang-orang yang benar-benar berpartisipasi dalam penelitian atau penulisan artikel. Tentunya ini juga menyangkut mengenai etika dalam penulisan artikel ilmiah, khususnya jurnal. Oke, kita masuk ke dalam abstrak dan kunci. Abstrak sendiri itu ditulis secara singkat, ya, meliputi latar belakang, tujuan, metode, dan ringkasan hasil penelitian serta kesimpulannya. Singkat, benar-benar singkat. Kenapa tadi kalau saya bilang benar-benar singkat? Umumnya yang diminta oleh sebuah jurnal itu maksimal 150 kata. Ya, meskipun ada juga yang menggunakan 100 hingga sampai 300 kata dalam satu paragraf. Dan juga pastinya itu yang digunakan umumnya tunggal atau satu. Dan formatnya itu lebih kecil daripada teks utama. Kalau misalkan teks utama bisa jadi digunakan Arial atau Times New Roman dengan ukuran 12, tapi kalau untuk abstrak mungkin ukurannya hanya 9 atau 10. Kata-kata kunci itu yang dimasukkan adalah menggambarkan masalah yang diteliti, atau umumnya biasanya kita gunakan adalah variabel berupa kata tunggal atau gabungan kata, ya, misalkan marketing atau digital marketing begitu untuk gabungan katanya. Kalau untuk jumlah itu tergantung dari permintaan dari jurnal yang akan kita masukkan. Terkadang ada yang hanya meminta 3 dan juga ada yang diwajibkan menggunakan 6 keywords atau kata kunci. Kita akan lanjut pada pendahuluan. Pada pendahuluan ini isi yang ada di dalam itu adalah latar belakang penelitian, kenapa itu dilakukan, lalu state of the art-nya itu apa, identifikasi dan perumusan dari masalahnya apa, tujuannya apa, dan kepentingan atau urgensi dari penelitian yang dilakukan ini. Kita masuk kepada state of the art, pasti pada bingung, state of the art ini apa sih, Pak? Jadi state of the art ini adalah tingkat perkembangan ilmu pengetahuan terkini atau termutakhir mengenai topik yang dibahas, menentukan kontribusi peneliti dalam riset yang dijalankan, menentukan novelty atau kebaruan yang disumbangkan oleh peneliti. Umumnya untuk yang novelty ini biasanya jurnal-jurnal yang internasional dan juga kewajiban bagi mahasiswa S3. Nah, state of the art-nya sendiri itu dipastikan tidak ada duplikasi dan juga plagiasi pada penelitian yang dilakukan. Umumnya juga menggunakan 70% rujukan dari jurnal internasional. Kita masuk pada metodologi. Untuk metodologi sendiri adalah uraian terperinci mengenai prosedur yang dilakukan pada penelitian. Isinya ada data dan sumber data, lalu jenis penelitian yang dilakukan itu kualitatifkah, kuantitatifkah, atau mixed method gitu, spesifikasi modelnya seperti apa, bagaimana data dianalisis. Dituliskan sumber metode yang digunakan, wajib. Nah, jika ada modifikasi, harus juga disertakan penjelasannya. Contohnya seperti menggunakan skala Likert. Skala Likert biasanya atau umumnya itu yang panjang, 1 sampai 10 atau 1 sampai 7. Namun ada beberapa modifikasi yang digunakan 1, 4, dan 1, 5. Yang kita tahu adalah yang paling umum digunakan 5 skala. Kenapa ada modifikasi ini? Itu harus dijelaskan oleh si penulis. Lalu bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisisnya seperti apa, pengumpulan data, cara perhitungan, perolehan dan pengolahan hasil diuraikan secara terperinci. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah inti dari artikel ilmiah jurnal. Yang akan dilihat adalah mutu informasi yang diberikan oleh si peneliti. Lalu ketajaman dari analisis yang dilakukan oleh si peneliti. Alangkah lebih bagusnya jika
dilengkapi dengan tabel dan juga grafik, pembahasan itu lebih panjang daripada isi dari hasil. Mungkin kalau bisa saya bilang seperti ini, pembahasannya itu 70-80%, hasilnya itu hanya 20% sampai 30% gitu. Yang perlu diingat lagi, tidak hanya membahas hasil dari analisis statistik. Jadi misalkan hasil X plus Y sama dengan satu atau setengah XY. Tidak. Namun yang harus dibahas adalah kenapa kok X dan Y ini hasilnya 1XY. Itu yang dijelaskan. Kita masuk pada simpulan dan saran atau biasanya conclusion. Simpulan itu singkat, padat, namun juga informatif. Diharapkan simpulan tidak ada pengulangan hasil dan pembahasan yang di atas. Saran itu tidak selalu harus ada. Tergantung dari template yang digunakan oleh si jurnal tadi. Umumnya, saran itu biasanya merupakan bagian dari simpulan dan juga ya sekedar saran. Tapi alangkah baiknya mengikuti dari template-nya sendiri. Kalau memang perlu digunakan atau memang wajib diberikan saran, karena ada beberapa hal yang memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau halayak umum, ya tidak apa-apa disertakan. Saran juga dapat berupa rekomendasi penelitian lebih lanjut. Apakah hasil penelitian kita yang tadinya itu, saya menemukan ada novelty, penelitian ini hasilnya seperti ini, mungkin penelitian lebih lanjut bisa digunakan untuk variabel atau indikator yang lain yang mungkin belum pernah digunakan. Gitu. Daftar pustaka ini pun adalah hal terpenting dari artikel ilmiah jurnal. Daftar pustaka yang harus ada itu adalah memasukkan semua rujukan pustaka atau kutipan dalam artikel. Yang dimasukkan itu adalah yang dikutip pada hasil tulisan kita. Kebanyakan kalau yang saya lihat adalah mahasiswa itu di bodinya tidak ada kutipannya, tapi pada daftar pustaka atau referensi itu muncul. Kan jadinya aneh. Ada juga yang mungkin di atas digunakan, tetapi pada daftar pustaka tidak disertakan. Itu pun juga aneh menurut saya. Kebaruan untuk referensi sendiri atau acuan 90% itu harus lebih kurang 10 tahun untuk referensinya sendiri. Tentunya untuk yang grand teori itu ya kalau memang tahunnya 1987 mau gimana lagi, karena itu memang adalah grand teori. Tapi kalau misalkan ada penelitian-penelitian yang baru yang memang serupa dengan penelitian kita ataupun kita mengambil acuan dari sana, itu adalah minimal 10 tahun. Nah, rujukan primernya tadi 90 tahun itu 90% menurut saya. Lalu tata cara penulisan konsisten dengan template pada jurnal. Seperti apa Bapak? Sistem penulisan daftar pustaka. Mungkin bagi mahasiswa baru mendengar APA style, Harvard style, Vancouver style, Triple E style atau ISO style gitu. Nah, style-style ini adalah style-style penulisan daftar pustaka. Dapat mahasiswa atau digunakan atau menggunakan Google untuk mengerti contoh apa style itu seperti apa, Harvard style itu seperti apa. Nah, namun penggunaan style itu adalah otoritas di jurnal dan wajib penulis ikuti ketika akan mengirimkan ke jurnal yang sedang dituju. Saran saya adalah gunakan aplikasi Mendeley dalam pengelolaan referensi baik dari kutipan atau citasi hingga penggunaan daftar pustaka atau referensi. Itu akan sangat memudahkan bagi mahasiswa atau bagi adik-adik sekalian ketika menulis, bukan hanya untuk artikel jurnal, namun juga ketika adik-adik menggunakan dalam tulisan skripsi ataupun tesis. Mungkin begitu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai sosialisasi penulisan karya ilmiah jurnal bagi mahasiswa. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi saya. Sekian, kalau begitu saya ucapkan terima kasih.